Sahlan, selamat datang, selamat mendengarkan di mini podcast bidang kemuslimahan Al-Huda. Muslimah Muslimah sejati, sejati, tangguh tangguh bersinergi, bersinergi, Allahu Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salihah. Ahlan wa sahlan di podcast kemuslimahan dalam sesi Tips. Kali ini Salihah bakal ditemenin aku, Hasna Alia Indrayani, dan aku Nastiti Ulma Rahmaris. Kita di sini mau bahas tentang apa sih? Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas tips membagi waktu dalam beramal soleh dan ibadah di bulan Ramadan, dan juga amalan apa aja sih yang bisa tetap dilakukan solihah semua walau sedang haid. Wah, kayaknya menarik banget pembahasannya. Kebetulan banget nih Ramadan kali ini aku dan mungkin Salihah yang baru denger tuh baru sibuk banget nih kuliah, jadi perlu tips bagi waktu buat ibadah tetapi tetap aktif kuliah dan mungkin berhuru hara di dunia. Jadi apa aja nih tipsnya? Nah, jadi yang pertama adalah niat. Pastiin semua diniatkan dalam hati untuk ibadah dan diwujudkan dengan amal yang baik karena Allah. Yang kedua adalah evaluasi Ramadan tahun lalu. Nah loh, coba kita lihat perbuatan apa aja yang perlu kita evaluasi dan perbaiki selama Ramadan tahun lalu. Dalam melakukan perbaikan kegiatan selama Ramadan, hal yang perlu kita perhatikan adalah menentukan skala prioritas. Ada 4 kategori yang bisa kamu terapkan dalam membagi waktu untuk melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu tentukan mana yang penting dan mendesak. Baru kemudian kita lihat kegiatan mana yang penting namun tidak mendesak. Kemudian kita catat lagi nih, mana yang mendesak namun tidak begitu penting. Baru kemudian tentukan mana kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Baru deh kamu bisa mulai membagi waktu sehingga semua kegiatan pun dapat terlaksana dengan baik dan kamu sendiri gak kesulitan dalam mengerjakannya. Yang ketiga adalah setting goals dan target. Biar amalan yang kamu kerjakan di bulan Ramadan lebih maksimal dan kamu makin semangat nih ngerjainnya, kita perlu banget nih tentukan goal dan target yang mau kamu capai. Terus gimana dong cara membuat targetnya? Nah, ingat-ingat rumus 5W dan 1H. What, where, when, why, who, and how. Apa target besar di bulan Ramadan? Kenapa kita menginginkan hal tersebut? Kapan dan di mana ingin merealisasikannya? Dan bersama siapa kita ingin menggapai dan memperjuangkan target tersebut? Alangkah baiknya kalau target tersebut bisa terus berlanjut bahkan setelah bulan Ramadan usai. Nah, langkah yang keempat adalah kenali diri kita. Cari tahu apa nih kelebihan dan kekurangan diri. Bermuhasabah diri bisa bikin kita lebih fokus dan tahu apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan, agar target yang telah kita buat tadi sesuai dengan kemampuan dan tidak memberatkan kita. Dan yang terakhir adalah eksekusi semua rencana yang sudah dibuat. Nah, setelah melakukan langkah-langkah yang sudah aku sebutkan tadi, kini tiba saatnya untuk eksekusi. Maksudnya merealisasikan. Ketika kita mengamalkan target yang telah kita buat, alangkah lebih baik kalau kita punya teman atau partner yang bisa diajak bekerja sama. Jadi, amalan akan terasa ringan dan kita makin semangat. Masya Allah, mantap sekali ya Salihah tips dari Ukhtina Hasna. Intinya yang pertama, niatkan semua untuk ibadah karena Allah. Kedua, evaluasi Ramadan tahun lalu. Ketiga, setting goals dan target masing-masing. Keempat, kenali diri. Kelima, eksekusi semua rencana dengan pastinya mencari partner. Benar begitu kan ya Ukhtina Hasna? Benar banget semoga tips yang tadi bermanfaat ya buat solihah semua. Ah iya, katanya Ukhti Ilma juga mau kasih tips nih buat solihah semuanya yang sedang bingung mau beramal soleh di bulan puasa tapi kebetulan sedang haid. Apa aja tuh Oke, tipsnya yang pasti melakukan amalan-amalan selain sholat dan puasa. Pertama, salihah bisa menghidangkan makanan untuk buka puasa, karena nantinya kita juga dapat pahala orang yang berpuasa itu. Kedua, memperbanyak sedekah. Bisa berupa materi seperti barang, uang, atau juga makanan. Bisa juga sedekah non-materi dengan tenaga, pikiran, dan juga nasihat. Bisa nih salihah bantu bersih-bersih rumah gitu. Ketiga, mendengarkan ayat suci Al-Quran atau mendengarkan murotal. Keempat, mencari ilmu.
Kan banyak nih kajian-kajian di bulan suci Ramadan. Salah satunya nantinya ada kaca atau kajian cantik kemuslimahan Al-Huda. Bisa juga dengar podcast kita ini kan ya. Kelima, banyak-banyak berzikir, sholawat, dan berdoa untuk meminta perlindungan dan ampunan Allah. Keenam, banyak-banyak share ilmu yang bermanfaat karena di saat orang dapat ilmu, kita juga dapat pahala dan juga ilmu. Ketujuh, silaturahmi akan banyak rezeki. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya amalan yang bisa tetap kita lakukan meski sedang haid. Jadi teman-teman yang sedang berhalangan jangan minder, karena kita masih diberi kesempatan untuk tetap memaksimalkan ibadah di bulan puasa ini. Dan juga keadaan kita saat sedang berhalangan itu jangan sampai membuat kita lalai. Jadi itu tadi tips dari kita, semoga bermanfaat dan jangan lupa diamalkan ya Solihah. Dan semoga gak bosen denger mini podcast kita ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Aku Hasna. Dan aku Nastiti Ilma. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.